Terus hidup berpengharapan. Refleksi pagi 497. Kitab Wahyu adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus, berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus seperti yang dinyatakan di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudara, wahyu Yesus Kristus yang disampaikan melalui malaikatnya ini dikaruniakan Allah kepada gerejanya dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus tentang apa yang harus segera terjadi, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Saudara-saudara, kitab Wahyu ini memang dituliskan oleh manusia, tetapi apa yang dituliskan itu berasal dari wahyu atau penyataan atau penglihatan dari Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat percaya, seperti janjinya di Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah suatu proklamasi akan ketuhanan Yesus Kristus yang selalu setia hadir dalam pergumulan sejarah manusia sampai kesudahan zaman. Bila umat percaya menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita, bagaimana sikap kita? Masihkah kita takut, ragu, pesimis, dan skeptis menjalani hidup ini? Kitab Wahyu akan menolong kita untuk terus hidup berpengharapan. Belajar fokus pada Yesus Kristus. Refleksi pagi 498. Apa yang menjadi kesaksian Rasul Yohanes tentang wahyu yang diterimanya? Ini kesaksiannya di Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara-saudara, Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, adalah fokus dari penglihatan yang disaksikan Rasul Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus. Bagi yang menaati, Wahyu 1 ayat 3 menjanjikan ganjarannya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Janganlah ragu, wahyu Yesus Kristus pasti membawa pengharapan dan kebahagiaan pada umatnya. Saudara-saudara, kitab Wahyu bukanlah sekedar kitab ramalan tentang kejadian dunia di masa mendatang. Kitab Wahyu ini adalah wahyu tentang Yesus Kristus oleh Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Sangatlah disayangkan bahwa seringkali fokus pada pribadi dan kemuliaan Yesus Kristus itu menjadi kabur karena rasa ingin tahu yang besar dari manusia tentang masa depan pergerakan politik bangsa-bangsa. Bila kita mempelajari kitab Wahyu dengan fokus pada Yesus Kristus, maka hidup orang percaya akan menjadi hidup yang penuh pengharapan, karena kita tahu dan yakin siapa Yesus Kristus itu. Melaluinya, pastilah kita akan memperoleh kebahagiaan. Mari belajar kitab Wahyu dengan fokus yang benar.
Wahyu Tuhan, jangkar pengharapan. Refleksi pagi 499. Walaupun Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, tetapi dari siapa sesungguhnya wahyu atau penglihatan itu berasal? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Saudara-saudara, kitab Wahyu berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang membukakan wahyu sebagai pesan dan peringatan bagi ketujuh jemaat di Asia Kecil sebagai perwakilan gereja universal sepanjang segala abad dan tempat. Saudara-saudara, pesan dan peringatan dari Allah Tritunggal bagi gerejanya seharusnya mendorong umat Tuhan untuk bangkit dan menjadi saksi Kristus yang setia, sambil umat Tuhan terus hidup dalam pengharapan yang pasti. Ini baru hidup yang benar-benar hidup. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, kebohongan, dan ketidaksetiaan, kitab Wahyu seharusnya menjadi seperti jangkar iman yang terpancang kokoh dan kekal, sehingga umat Tuhan dapat hidup dengan tidak terombang-ambing dalam gelombang kemauan dunia semata. Ayo umat Tuhan, kita gali pesan-pesan Tuhan di kitab Wahyu, sehingga kehidupan kita makin teguh dan berpengharapan kepada Allah Tritunggal. Mari kita belajar bersama. Belajar meninggikan Kristus. Refleksi pagi 500. Mengapa Kristus layak menerima segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya? Wahyu 1 ayat 5 dan 6 menjelaskannya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk mengucurkan darah-Nya bagi manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya dapat lepas dari dosa dan hidup bersama dalam kerajaan Allah. Allah juga menjadikan umat-Nya sebagai imam-imam bagi Allah Bapa. Segala kuasa dan kemuliaan bagi Kristus. Saudara-saudara, kitab Wahyu secara gamblang menunjukkan betapa luar biasanya peran dan karya Yesus Kristus bagi manusia yang berdosa, sehingga patutlah Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Meskipun demikian, ada saja orang Kristen yang masih ragu-ragu apakah benar Yesus Kristus itu Allah yang Maha Kuasa, Anak Allah yang diutus Allah Bapa, dan Juru Selamat manusia yang mau percaya padanya. Mendengarkan pesan-pesan kitab Wahyu akan menolong umat percaya untuk tahu dan yakin siapa Yesus Kristus dan bagaimana Dia begitu dimuliakan dan ditinggikan dari kekal sampai kekal. Kitab Wahyu pasti akan memperteguh iman kita dalam menjalani kehidupan selama di bumi ini. Ayo belajar bersama.
Dia pasti datang kembali. Refleksi pagi 501. Bagaimana gambaran kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di Wahyu 1 ayat 7? Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudara-saudara, Yesus, Sang Anak Manusia, telah menyampaikan di Markus 14 ayat 62 bahwa Ia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Janji kedatangan Kristus itu adalah suatu kepastian, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya itu. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan menggembirakan orang percaya, tetapi akan juga diratapi oleh banyak orang dari berbagai bangsa karena ketidaksiapan mereka. Mari bersiap untuk kedatangan Kristus. Saudara-saudara, menanti sesuatu di masa depan yang menggembirakan tentu membuat kita menanti dengan penuh pengharapan. Sebaliknya, bila kita menantikan suatu malapetaka, kesukaran, atau hukuman, pastilah kita akan berkhawatir dan stres berat. Menantikan kedatangan Kristus juga seperti itu. Pada saat kedatangannya kelak, akan ada penghakiman terakhir yang pasti membuat banyak ratapan dan penyesalan bagi mereka yang jahat di mata Tuhan, dan juga kegembiraan dan sorak-sorai bagi mereka yang berkenan di mata Tuhan. Dengan adanya berbagai kejahatan di dunia ini, sering umat Tuhan di Indonesia menjadi skeptis, pesimis, dan hilang harapan. Mari terus berpengharapan, karena Kristus pasti datang kembali. Hanya saja, siapkah kita? Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Refleksi pagi 502. Dalam wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus tentang dirinya? Mari lihat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, Alfa dan Omega adalah abjad yang paling awal dan yang paling akhir dari alfabet Yunani yang menunjukkan ketuhanan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang keberadaannya kekal sampai selama-lamanya. Dialah Sang Firman yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu, dan melalui Kristus pula Allah mengakhiri segala sesuatu untuk kemudian diperbaharui dalam langit baru dan bumi baru. Mari umat Tuhan, muliakan Yesus Kristus senantiasa. Saudara-saudara, Kitab Wahyu menyampaikan wahyu yang dibukakan Yesus Kristus untuk umat Tuhan, supaya umat Tuhan tahu dan yakin tentang siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa serta kekal, dan Ia bukan hanya sekedar nabi atau manusia yang berhikmat semata. Dia ada di masa lalu, hadir di masa kini, dan selalu ada di masa depan kita sampai pada kesudahan zaman. Hanya melalui Dialah segala sesuatu diawali dan diakhiri. Oleh sebab itulah, semua yang ada di alam semesta harus meninggikan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan hidup sesuai dengan apa yang diteladankan dan diperintahkan Kristus
karena Dialah Tuhan. Mari kita perkuat keyakinan kita akan siapa diri Yesus Kristus dan tetap berlaku setia.